Cek. Halo? Cek. Tes, Bapak Ibu sekalian, apakah sudah bisa didengar? Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah bisa didengar, Pak? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Siap. Selamat pagi Pak. Kenalkan Pak, saya Erlan Abbas Pak dari kantor OP Pak. Siap Pak. Kita sambil menunggu rekan yang lain Pak ya. Iya Pak, siap. Insya Allah mudah-mudahan Pak KOP-nya bisa gabung nanti ini. Ya. Jadi kita tunggu atau bagaimana bagusnya Pak? Baiknya Pak? Tunggu sebentar ya Pak. Nanti ada informasi dari Pak Geri Pak. Ya Geri ya. Oke, siap. Nah, kita nunggu sebentar ya. Siap. Pagi Pak Erlan. Selamat pagi Pak. Iya, ini baru dikasih masuk sama hostnya. Oh iya sama Pak, saya juga gitu Pak. Masih nunggu yang lain nih Pak OP. Baik Pak. Kita tunggu. Ya Pak, sehat Pak ya? Sehat. Masih Solo Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, siap-siap nanti ke Semarang Pak. Siap Pak, jadi nanti kami rencana siang ini berangkat Pak, dengan Pak Cahyo. Bapak nanti berangkat juga Pak dari Solo Pak ke Semarang? Iya Pak, nanti sore berangkat. Siap Pak, jadi Bapak bermalam juga nanti deh di Semarang Pak ya? Rencananya begitu? Iya, siap Pak. Ya. Kami nanti pesawat jam 3 Pak, insya Allah mungkin nanti jam 4, setengah 5 sudah landing di sana. Saya cari cahaya dulu. Ya. Wah, gelap. Backlight. Yang tadi Pak, yang tadi bagus Pak. Ah itu udah bagus Pak. Ini berdiri Pak. Oh. Karena backgroundnya bagus tuh, ada rumah panggung, ada taman-tamannya. Ah itu Pak ini bagus rumah Pak. Palembang ini Pak nih. Oh gitu Pak, Pak. ini, yang lain pada belum bisa masuk Pak. Ini Pak sistemnya Zoom nungguin Nunggu Pak. admin tuh. Bagaimana Pak ini Pak siapa? Kenalan Pak ya Pak. Saya baru kenal juga nih Pak Denpi Pak ya. Denny Pak. Ntar saya ganti dulu. Saya ganti dulu Pak ininya Pak. Renamnya ya. Bapak tim leadernya Pak? Benar Pak. Oh ya oke. Sebagai prolog dulu ya Pak Dede ya. Saya laporkan dulu nih ada Pak pimpinan kita Pak OP Pak Mugen. Jadi izin melaporkan Pak terkait dengan studi ini. Jadi memang kita telah memikirkan Pak pada tahun 2019 itu. Nanti mungkin lebih jelas konsultan akan menjelaskan tornya ya. Jadi kita terkait dengan fasilitas publik Pak. Jadi kita sudah, selamat pagi Pak Darwin. Ya, jadi kita nanti akan mengetahui konsultan ini membantu kita ya sejauh mana sih fasilitas publik kita, termasuk itu yang kita fokuskan kantor dan terminal penumpang ya gitu ya Gere ya. Ya, jadi itu yang kira-kira nanti akan
kita lihat, terutama dalam menghadapi bencana juga kira-kira seperti itu Pak. Karena selama ini juga baik dari BUPI, dari ininya kita kurang jelas gitu Pak terkait dengan kelayakan konstruksinya gitu. Nah mungkin nanti akan diperkaya juga ya di tornya konsultan. Mudah-mudahan yang diharapkan dari kita ini bisa match juga ke konsultan supaya bisa membantu kita gitu. Barangkali prolog itu dulu sementara Pak. Ini mungkin sudah bisa mewakili ya. Bisa kita mulai ya. Izin Pope untuk bisa membuka Pope. Silakan Pope. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tentunya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan anugerahnya kita bisa berkarya hari ini, walaupun melalui Zoom meeting kita masih dapat melaksanakan kick off meeting ya. Iya. Yang normalnya itu kita ketemu di dalam satu ruangan, ketemu langsung. Tapi dengan kondisi sekarang kita melaksanakan ini melalui Zoom meeting, kajian kesiapan fasilitas publik di Pelabuhan Tanjung Priok dalam menghadapi bencana alam. Ya, sebagai orang baru, walaupun kepala kantor saya masih relatif baru, saya sendiri belum memahami sepenuhnya background, alasan dibalik pekerjaan kajian ini. Nanti saya juga mohon dapat di-refresh Pak Erlan maupun dari partner. Ya. Jadi tadi saya baca sepintas bahannya, ya masuk di logika saya, cuma alasannya kemarin dan tujuan utamanya jangka pendeknya itu untuk apa ini kajian nanti tolong disampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, sehingga semuanya nanti dapat bermanfaat, baik itu manfaat dari nilai anggarannya juga manfaat dari pekerjaan ini sendiri, bahwa bangunan atau fasilitas publik di pelabuhan kita itu yang dilakukan asesmen ini yang mana, yang dilakukan kajian ini yang mana, sehingga termasuk saya sendiri dapat dipahamkan. Dan tentunya harapan kita dengan kick-off meeting ini dapat membuat semuanya clear dulu sebelum pekerjaan dapat dilaksanakan, sehingga hasilnya lebih baik, lebih detail, dan tentunya membawa manfaat bagi kita sekalian. Baik, mungkin itu sekedar pembukaan supaya bisa lebih efektif dalam diskusi, dalam paparan. Saya persilahkan untuk host dapat memaparkan persiapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kepala OP yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sekaligus sebagai host Pak ya, untuk melakukan paparan atau presentasi mengenai kegiatan kajian kesiapan fasilitas publik di Pelabuhan Tanjung Priok dalam menghadapi bencana alam. Mungkin saya langsung share saja Pak ya, untuk ini Pak. Untuk paparannya sebentar Pak. Sebelum dilanjutkan nanti saya mohon izin ya, jam 10 saya meninggalkan Zoom ini untuk join ke webinarnya Pak Menteri. Sekedar ini. Siap Pak, iya Pak. Siap ya, Pak, nanti kami laporkan Pak Selga Pak. Intinya Pak hasil rapat kita pagi ini. Ya. Baiklah Bapak, sudah bisa melihat Pak?
Sudah Pak ya. Ya, sudah bisa melihat Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Baiklah, saya sebagai tim leader dan juga sebagai host dalam kegiatan kick-off meeting kajian kesiapan fasilitas publik di Pelabuhan Tanjung Priok dalam menghadapi bencana alam. Disusun oleh kami sebagai dari tim leader PT Padu Raksa untuk dapat menyampaikan ini. Oke. Latar belakang dari kegiatan ini yang sesuai dengan yang tertera di KAK kami juga. Pertama adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2015 tentang peningkatan fungsi pada pelabuhan yang diusahakan secara komersil, bahwa untuk penguatan fungsi penyelenggara pelabuhan. Yang kedua adalah Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008, penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana. Ketiga, Undang-Undang 24 Tahun 2007, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 9, mengenai mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana alam. Dalam konteks bencana dikenal dua macam ya Pak ya. Satu bencana alam seperti gempa, angin topan, banjir, dan lain-lainnya yang disebabkan oleh perilaku alam. Yang kedua adalah bencana sosial yang diakibatkan oleh ulah manusia atau perilaku manusia, yaitu penyakit, masyarakat, dan teror. Ada 4 hal yang penting dalam mitigasi kesiapan bencana adalah 1, tersedianya informasi pada peta kawasan rawan bencana. 2, sosialisasi untuk peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Ketiga, mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari. Keempat, pengaturan atau penataan kawasan rawan bencana. Maksud dan tujuan. Maksud dari kegiatan adalah penyusunan kajian fasilitas publik di Pelabuhan Tanjung Priok dalam menghadapi bencana alam untuk mendapatkan informasi mengenai integritas bangunan kantor otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan terminal penumpang terhadap potensi bencana alam yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dokumen perencanaan yang berupa rekomendasi perokaran struktur existing terhadap potensi bencana yang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Mungkin sebelum kita masuk ke detailnya, kita sampaikan juga tanggapan terhadap KAK. Tanggapan KAK pada lampiran paparan ini adalah mengenai juga tentang kajian kesiapan fasilitas publik di Pelabuhan Tanjung Priok dalam menghadapi bencana alam. Kami mengacu kepada Permen PUPR nomor 22/PRT/M/2018 tentang bangunan gedung negara, khususnya pada bagian yang memuat aturan dan lingkup kerja penyedia jasa perencanaan konstruksi, dan juga ini juga hal yang terpenting Bapak Ibu sekalian mengenai Peraturan Menteri PUPR juga nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Permen PU nomor 27/PRT/M/2018 tentang sertifikat layak fungsi bangunan. Nah, dalam hal ini mungkin dari judul kita mengenai kegiatan ini sebenarnya bukan SLF Pak ya atau sertifikat layak fungsi, tetapi ini menurut kami merupakan bagian dari SLF. Memang tidak SLF tapi bagian dari SLF. Makanya kami lampirkan juga Permen nomor 3 tahun 2020 mengenai SLF. Nah, meskipun beberapa aturan yang cukup baku dan mengikat, konsep dan yang inovatif bisa ditawarkan untuk menghasilkan solusi dan cukup rekomendasi yang terbaik sesuai dengan kaidah-kaidah teknis yang berlaku. Dan lebih menarik dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kesederhanaan, efisiensi, dan kenyamanan. Nah, substansi pekerjaan ini adalah untuk melakukan kajian teknis Bapak Ibu sekalian, audit atau evaluasi struktur, secara umum menghasilkan rencana perkuatan dan perbaikan struktur yang berupa solusi dan rekomendasi dengan produk berupa
gambar perencanaan, perbaikan, dan perkuatan struktur yang dievaluasi atau diaudit. Kedua adalah engineering estimate, yang selanjutnya bisa diterjemahkan sebagai rencana anggaran biaya fisik. Yang terakhir adalah rencana kerja syarat. Ruang lingkup pekerjaan, penyusunan dokumen perencanaan ini ada 4 tahapan, Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah persiapan, tahap survei, analisa, dan rekomendasi dan saran. Nah, mungkin sebagai pengetahuan kita dan juga untuk menginformasikan ke Bapak Ibu sekalian, tahap persiapan kita melakukan penjabaran maksud tujuan, penyusunan keterangan secara rinci mengenai metode pelaksanaan pekerjaan, pembuatan program kerja, studi literatur, dan penyusunan kebutuhan data, rencana survei lapangan, dan formulir yang diperlukan. Dalam pengamatan visual pengumpulan data sekunder, lapor perencanaan teknis bangunan itu yang didapat dari perencanaan awal existing, album gambar perencanaan bangunan yang sebelumnya atau existing, data historis bencana alam di kawasan perencanaan, data pendukung perencanaan sebelumnya seperti data topografi, data kualitas beton yang terpakai, dan hasil boring tanah dan lain-lain sebagainya. Itu dalam tahap persiapan kegiatan ini. Nah, dalam tahap survei, kita melakukan ada beberapa pengetesan atau pengecekan. Pertama adalah hammer test, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua UPV atau ultrasonic pulse velocity test. Yang ketiga kita melakukan menggunakan alat total station. Yang keempat kita menggunakan alat juga micro crack meter. Yang berikutnya adalah kita menggunakan rebar locator. Kita melakukan juga pengujian PIT ya, file integrity test, dan kita juga melakukan soil test atau pendidikan mekanika tanah. Nah, yang berikutnya adalah analisa. Tahap analisa terhadap bangunan kita melakukan terhadap data struktur dan pelengkap, perhitungan kombinasi pembebanan, analisis struktur dengan menggunakan software yang biasa kita gunakan, apakah itu SAP 2000, apakah kita menggunakan etap dan lain sebagainya. Yang penting secara substansi software tersebut dapat dipergunakan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Dan kita juga melakukan analisa daya dukung tanah terhadap fondasi, analisa settlement tanah atau penurunan tanah, analisa perbaikan tanah, dan juga analisa teknik lainnya yang menggunakan software-software yang sejenisnya. Untuk evaluasi yang lainnya, kita juga melakukan evaluasi terhadap kolom struktur, balok struktur, baik itu secara prinsipnya balok struktur antara balok struktur sendiri, kolom struktur sendiri, lantai plat sendiri, dan juga integrasi dari seluruh struktur yang kita evaluasi. Dan juga pastinya kita melakukan analisis ini menggunakan beberapa pendekatan yang nanti dasar aturannya akan kami sampaikan pada slide berikutnya. Nah, ini mungkin kualitatif meter Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di KAK juga disampaikan bahwa ada urutan atau standar lah disampaikan juga di KAK bahwa ada pengecekan mengenai sistem bangunan, sistem penahan prategang, kalau ada sistem struktur prategang, beton prategangnya, dan hubungan balok kolom. Nah, sistem pelengkap, checklist terhadap sistem pelengkap bangunan atau sistem penahan gaya lateral. Ini berguna untuk terutama mengenai apabila ada beban-beban gempa, seperti beban gempa yang terjadi di Jakarta, beban angin, atau beban-beban yang bersifat lateral atau horizontal. Nah, kajian peraturan terkait, kami tadi sudah sampaikan tadi di awal tadi, yaitu mengenai kajian itu Peraturan Menteri Perhubungan, Bapak Ibu sekalian, nomor PM 23 tahun 2015 mengenai penguatan fungsi penyelenggaraan pelabuhan. 2, pasal 1 ayat 6 PP 2008
penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai upaya mengurangi dampak bencana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Bab 1 Undang-Undang Umum Pasal 1 Ayat 9 mengenai mitigasi dan dalam serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana. Nah, ini mungkin Permen PUPR, Pak ya. Kita coba. Tapi sebenarnya kami yang nomor poin 4 ini, kami hanya mencoba untuk mengutarakan di forum ini karena memang dalam audit struktur atau evaluasi struktur ini memang untuk kajian teknisnya atau dasar aturannya keteknisan itu saya lihat sih beberapa literatur tidak terlalu detail, tetapi kami coba karena ini kami anggap adalah bagian dari kegiatan SLF ya, standar fungsi, walaupun hanya bidang struktur saja. Nah, kami mencoba untuk memasukkan Permen PUPR nomor 3 tahun 2020 mengenai perubahan atas Permen PUPR 27 PRT 2018 tentang SLF. Yang kelima, Permen PUPR nomor 22 tahun 2018 tentang pembangunan negara. Baik, ini adalah yang 6-10 adalah SNI standar teknis mengenai pertama SNI 1727 2013 mengenai pembangunan minimum untuk perencanaan bangunan gedung dan struktur lainnya. SNI 1726 2012 adalah tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. SNI 2847 2013 persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. SNI 1729 2012 mengenai spesifikasi teknis untuk gedung baja struktural. Dan SNI 8460 2017 mengenai persyaratan perancangan geoteknik. Nah, sebagai tambahan juga, kami melakukan juga studi literatur dan pustaka Bapak Ibu sekalian, yang mana selama ini literatur ini yang kami pergunakan dan sebagai rujukan kami dalam melakukan baik itu perencanaan gedung dan juga audit struktur. Pertama adalah buku contoh desain bangunan gedung tahan gempa dengan sistem SRPMK dan dinding struktur khusus di Jakarta. Penulisnya adalah Prof. Bambang Budiono dan penerbit adalah ITB Press. Substansi yang ada di buku tersebut adalah tahapan desain struktur bangunan gedung dari proses pemodelan yang baik sampai keluaran desain sesuai SNI 2847 2013 dan SNI 1726 2012. Nah, SNI ini adalah SNI beton Bapak Ibu sekalian terbaru. Sebenarnya 2019, tetapi yang 2019 itu secara efektif itu berlaku, disepakati oleh tim TABG DKI Jakarta, itu berlaku efektif di 2022 kalau nggak salah kemarin itu informasinya. Dan juga kami beberapa kali mengikuti seminar webinar mengenai perencanaan dan desain struktur gedung di Jakarta. Itu yang diutarakan oleh para mentor-mentor kita. Buku kedua kita menggunakan adalah buku Bapak Profesor Iswandi Imran mengenai perencanaan lanjut struktur beton bertulang. Sama, kita menggunakan SNI 2847 2013, SNI 1726 2012. Karena juga kita ada di bangunan di sarana, kita juga ada di bangunan pelabuhan Bapak Ibu sekalian, baja. Kita menggunakan juga buku perencanaan RFD berdasarkan SNI 2002. Kebetulan untuk sebagai informasi, SNI untuk struktur baja, cara perhitungannya baru di tahun 2002. Sampai saat ini belum terupdate. Itu yang kami dapat. Itu kita menggunakan metode LRFD Bapak Ibu sekalian. Dan juga kita juga mengacu pada ISC 2010 mengenai struktur baja perilaku dan analisis desain. Itu diterbitkan oleh Prof. Wiwanto dari UPH. Sama kita menggunakan juga cara analisis dan desain struktur baja dengan metode LRFD. Nah, di sini kenapa kami menggunakan ESC juga? Karena sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, dalam perencanaan struktur gedung yang ada di Indonesia, terutama yang bersifat baja struktural, itu kita memang mengacu pada ISC yang diadop menjadi SNI kita, terutama baik itu standar material dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir kita menggunakan juga analisis dan perencanaan fondasi itu terbitan UGM Press oleh Prof. Hari Kristadi.
itu cara analisis dan desain fondasi. Nah, ruang lingkup pekerjaan kami di sini pada bulan pertama kita meliputi mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung, koordinasi dengan tim teknis dari OP sendiri, studi literatur, menyusun rencana kerja dan draft laporan pendahuluan. Tahap kedua, kita melakukan survei dan pengujian, yaitu bulan kedua kita melakukan survei lapangan dan pengujian, metodologi pelaksanaan kegiatan, rapat pembahasan, laporan pendahuluan. Bulan ketiga kita melakukan analisa, yaitu melakukan evaluasi dan analisis struktur existing dan pengolahan data hasil survei terhadap gedung existing dan rapat pembahasan laporan antara dan draft laporan akhir. Dan bulan keempat, rekomendasi dan saran, kita melakukan menyusun rekomendasi, gambar-gambar perencanaan, engineering estimate yang nanti menjadi RAB fisik, dan rencana kerja dan syarat, serta menyampaikan laporan akhir final. Nah, berikut ini adalah jadwal kegiatan detailnya Bapak Ibu sekalian. Di sini kita ada bulan pertama ada persiapan, bulan kedua kita melakukan survei, bulan ketiga kita sudah mulai dalam tahap analisa, dari bulan kedua kita sudah bisa overlap di sini sampai pertengahan bulan keempat. Jadi kita melakukan analisa itu lebih kurang 2 bulan. Sambil kita melakukan analisa juga kita juga menyampaikan pembahasan laporan-laporan pendahuluan antara laporan draft akhir dan laporan akhir. Nah, itu jadwal pelaksanaan detailnya kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah berikutnya kita juga jadwal penugasan personil, hampir full Bapak Ibu sekalian kami bekerja selama 4 bulan ini sesuai kontrak yang ada. Kita juga menyampaikan Bapak Ibu sekalian sedikit informasi mengenai apa-apa saja yang kita lakukan dalam proses kajian ini. Pertama kita melakukan ribbon hammer test ya Bapak Ibu sekalian. Kita melakukan tujuannya adalah untuk mengetahui kuat tekan beton. Nah, kita kebetulan menggunakan digital hammer test. Yang kedua, kita melakukan pengetesan UPV ya, ultrasonic pulse velocity meter test, itu bertujuan untuk mengetahui keseragaman dan kepadatan dari beton yang kita cek. Itu yang mungkin nanti bisa lihat apakah beton kita keropos atau tidak, apakah beton kita ada yang tidak homogen atau bagaimana. Nah, itu menggunakan UPV test. Berikutnya, kita melakukan pekerjaan total station, Bapak Ibu sekalian ya. Kita bilang ini adalah pengecekan baik itu verticality gedung, dan itu vertikal dan juga horizontal. Kita mau tahu kalau secara verticality terhadap terhadap beberapa kejadian bencana alam kemarin seperti gempa kemarin, kita melihat apakah ada perubahan secara vertikal atau pergeseran secara vertikal terhadap gedung yang kita tinjau, dan juga kita juga bisa melihat apabila ada pergeseran tanah secara horizontal, kita mau melihat apakah antara titik-titik yang kita tinjau itu ada penurunan atau tidak. Di situ kita juga bisa melihat ada secara vertikal dan secara horizontal. Itu yang kita gunakan total station. Nah, ini kita menggunakan alat rebar lokator ya. Kita mengetahui Bapak Ibu sekalian dengan setidaknya kita ronsen ya. Kita lakukan ronsen terhadap struktur tersebut, berapa penulangannya, berapa diameter tulangannya. Nah, dengan menggunakan alat rebar lokator ini, kita dengan menggunakan alat rebar lokator ini kita dapat mengetahui jumlah tulangan yang ada saat ini dan terpasang dan bagaimana kondisinya. Nah, itu yang bisa lakukan dengan alat rebar lokator ini. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian presentasi singkat kami mengenai substansi dari pekerjaan ini.
Baiklah, terima kasih kepada Pak Gerard dan Bapak Ibu sekalian. Presentasi kami. Maaf, sebentar Bapak. Ya, mungkin itu Pak Gerard, kira-kira Pak hasil dari presentasi kami yang mungkin cukup singkat dan karena kita ini sudah menyangkut kick-off meeting, mungkin itu dulu Pak Gerard. Terima kasih dari kami PT Padu Raksa. Terima kasih atas apa yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Denny ya Pak. Iya, ya. Benar Pak. Pak Denny, terima kasih Pak paparannya. Ini Pak OP terputus ini Zoom-nya. Ya, dia terikan saya untuk sementara dilanjutkan. Baik Bapak Denny, terima kasih sekali lagi paparannya. Nanti kita akan tunggu kalau Pak OP, karena Pak OP juga waktunya sebentar nih, jam 10 beliau harus ikut webinar, kita juga harusnya ikut. Tapi secara overall ya Pak ya, saya lihat sudah baik Pak. Kalau bisa barangkali di paparannya tetap bisa ditayangkan Pak. Jadi. Oh baik Pak, baik. Bentar Pak. Jadi kalau tadi instruksi sementara, jadi kan Pak Opit tadi menanyakan ya, kira-kira supaya kita satu persepsi. Ya. Nah, ini kita sudah fokus ya Pak Denny ya. Kan ya, kita editor sudah menyampaikan ya Ger ya, bahwa fasilitas publiknya itu kan hanya untuk kantor OP dan terminal penumpang gitu ya. Iya, Pak. Editor begitu ya, editor ya. Baik, ya, jadi udah sepakat ya. Jadi kita hanya 2 fasilitas publik aja Pak ya. Jadi mungkin Pak Denny sekali-sekali nanti bisa ngelihat Pak supaya mungkin tim surveinya bisa dapat nanti sense teknisnya Pak di waktu-waktu tertentu Pak. Kalau kita lihat duduk di kantor OP kita, terutama di ruang saya tuh yang lantai 3 itu Pak, itu saat-saat tertentu saya nggak tahu karena apa getaran dari dam truk yang lewat atau itu goyang Pak, kayak gempa Pak. Benar Pak. Nah, kayak gempa. Mudah-mudahan tim teknis Bapak sudah bisa merasakan itu, ya, sudah bisa merasakan. Ya. Itu baik. Informasi awal aja Pak. Nah, kemudian kalau yang di terminal penumpang, ya mungkin saya pernah juga kita di sana ya Pak ya, selama kurang lebih 3-4 bulan itu kurang terasa kalau di sana. Ya, tidak terasa. Cuman memang karena dia walaupun di lantai 2-nya yang ruang tunggunya nggak terasa gitu Pak. Tapi itu tetap menjadi fokus kita Pak ya. Iya, baik. Baik, saya lanjut ya Pak Denny ya. Siap Pak. Secara umum tadi paparan Bapak terkait dengan rapat kick-off meeting kelihatannya sudah memenuhi apa yang diinginkan Pak, yang di dalam mana-mana yang dibahas pada saat kick-off meeting itu Pak. Baik. Cuma nanti tambahannya Pak untuk kelengkapan administrasi. Ya, baik. Barangkali saya perlu juga Pak ya nama-nama tenaga ahlinya itu Pak supaya kita berkesinambungan terus Pak ya di dalam dokumen kontrak kan sudah disebutkan itu ya tim leadernya siapa ya. Siap Pak. Kemudian siap. Ahli geotekniknya siapa, ahli strukturnya siapa. Ini untuk keperluan Pak Giri. Memang saya bermula dari sana dulu Pak. Biasanya saya ada 2 tahapan ini. Ya, yang baik. Pertama terkait administrasi tadi Bapak sudah baik sekali tanggapan terhadap tornya juga. Ya, sudah baik ya menurut kami ya. Siap Pak, siap. Barangkali satu-satu Pak, kita tanggapan terhadap TOR dulu Pak, bisa ditayangkan Pak. Bisa kelihatan nggak Pak? Kelihatan Pak. Oh iya. Jadi lanjut aja Pak, latar belakang. Langsung aja Pak yang tanggapan terhadap KAK Pak. Iya. TOR Pak. Baik. Ya. Sudah kelihatan. Jadi Pak? Ini teman-teman, ya kelihatan. Siap, ya siap. Bapak Ibu semua ya. Jadi di poin A itu. Ya ini suka belajar juga ya. Memang sepertinya begini ya. Saya mengingatkan saya lagi pada saat saya di pusat ya Pak. Seharusnya meeting itu lebih kepada sini Pak. Supaya antara pemberi pekerjaan dengan pelaksana pekerjaan itu bisa satu misi Pak. Baik. Jadi outcome apa yang akan diamanatkan di dalam TOR itu benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan. Dan itu sesuai lah kira-kira begitu.
Siap. Nah ini Bapak di A itu pemahaman dan saran terhadap KAK Totor itu ya pada umumnya Bapak sudah bisa ya secara jelas gitu Pak ya. Baik. Pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kira-kira begitu ya Pak ya, Pak Dede ya. Baik Pak. Baik. Baik, terima kasih. Nah pemahaman umumnya saya nggak tahu nanti ini ya dalam menghadapi bencana mengacu kepada Permen PUPR ya Pak ya. Iya Pak, benar. Yang Permen PR itu yang tadi itu Pak, yang dimaksud SLF itu Pak ya. Ada dua Pak. Jadi untuk bangunan gedung, karena kita ini bukan perencanaan. Yang kedua mengenai Betul. SLF ini Pak. SLF. Ya. Jadi nanti kita keluarannya SLF itu Pak. Oh bukan Pak. Jadi gini. Bukan. Bukan. Karena yang kami lihat di sini adalah kan kajian kesiapan fasilitas publik. Jadi menurut kami ini bukan SLF, tetapi bagian dari SLF Pak. Nah itu. Bagian dari SLF. Iya, karena gini Pak, maaf izin. Untuk SLF itu ada 3 bidang ilmu Pak ya. Struktur, arsitektur, dan MEP Pak. Itu struktur, arsitektur, dan MEP. Apa? MEP, Mechanical Electrical Plumbing Pak. Oh, Mechanical Electrical Plumbing itu. Mechanical Electrical Plumbing. Nah, kebetulan kita di sini hanya dalam konteks bencana alam. Nah, menurut kami di sini kan ibaratnya dari awal TOR itu atau KAK kita menjelaskan evaluasi terhadap konstruksi atau strukturnya saja Pak. Bukan SLF, tetapi bagian dari SLF, gitu Pak. Bagian dari SLF. Bagian dari SLF. Bagian. Oh, jadi nanti kita akan mendapatkan struktur daya dukung bangunan gitu kira-kira. Ya, rekomendasi apa misalkan gini. Rekomendasi apa? Karena begini Pak Dede ya, mungkin sebagai tahu Pak, kita tuh nggak ada Pak. Jadi blueprint kita, as-built drawing kita itu kita nggak punya itu. Ya. Baik itu di kantor kita maupun yang di terminal kalau nggak salah ya Pak Darwin ya. Ini Pak Darwin kasih desain dan bangunan nih. Nanti beliau juga banyak masukan. Boleh Pak. Jadi Ger itu kira-kira begitu Ger. Ya sebagai Pak Ger ini kan wakil kita nih Pak selaku PPK nih. Baik Pak. Baik. Jadi nantinya itu bukan kita mendapatkan SLF ya. Bukan Pak. Sertifikat layak fungsi tadi ya. Cuma kita bagian daripada SLF itu. Ya. Jadi kita nanti akan mendapatkan struktur daya dukung bangunan gitu ya Pak ya? Saya gini Pak, maaf, mungkin setelah prinsipnya kita nanti setelah kita audit, kita survei, kita melakukan evaluasi struktur. Dari pertama kita dapat melakukan mengeluarkan outcome-nya adalah rekomendasi Pak. Rekomendasi, apakah bangunan ini sudah sesuai harus dilakukan rehab gitu-gitu ya? Rehab atau treatment Pak gitu. Saya kira rekomendasi apa? Atau treatment saja? Ya terhadap kesiapan kita dalam menghadapi bencana alam, terutama gempa Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Terutama gempa ya, yang kita khawatirkan memang potensi kita yang agak besar kan itu Pak ya, kita di pelabuhan ya. Baik, saya begini Pak, supaya diskusi juga berkembang Pak. Baik. Saya silakan ke teman-teman ya untuk ini yang paling inti ya di kick off meeting kita ya, supaya kita dapat gitu Pak nanti ya antara pemberi tugas dan pelaksana tugas. Lain hal nanti kan itu secara teknis saja ya pelaksanaan ya. Kira-kira mungkin dari struktur dulu Pak Darwin barangkali, nanti terakhir mungkin Pak Geri, ada masukan silakan Pak Darwin. Jadi kira-kira itu tadi yang akan kita hasilkan Pak, semacam rekomendasi Pak. Ya, silakan Pak Darwin kalau ada Pak Darwin. Baik Pak, makasih Pak Kabid. Tadi Bapak bilang outcomes-nya adalah bukan kesiapan Pak KSL Pak ya, tapi bagian. Cuma menurut saya Pak, bukan bagian Pak, tapi Bapak itu harus secara keseluruhan yang 3 unsur tadi Pak, 1 struktur, arsitektur, sama mekanikal. Jadi kalau memang itu belum layak ataupun nggak layak untuk kita tempati ya Bapak, sekaligus Pak, jangan hanya strukturnya doang Pak. Itu mungkin yang maksud daripada kita melaksanakan ini Pak. Jadi bukan hanya kekuatan strukturnya saja Pak, tapi juga mekanikalnya apakah layak. Itu menurut saya Pak. Jadi jangan bagian daripada kesiapannya Pak, tapi sertifikat itu malah yang penting Pak. Gitu menurut saya Pak Kabid. Ya, ini kita diskusi ya. Nanti Geri yang lain bisa berkembang juga ya. Benar Pak. Jadi begini Pak Darwin, ini kan kita ingin mengetahui struktur bangunan kita nih. Ya, kesiapan bangunan kita kalau dipanjangkan artinya terhadap bencana alam. Kira-kira begitu ya? Ya, maaf Pak, bukan kesiapan struktur Pak, tapi kesiapan publik di
bukan nggak ada strukturnya, Pak. Tapi Persiapan fasilitas publik kan begitu kan ya? Iya, Pak. Berarti secara keseluruhan, Pak, bukan hanya strukturnya saja, Pak. Terhadap arsiteknya juga, terhadap mekanikalnya juga, Pak. Baik. Oke, begitu Pak ya. Iya, Pak. Jadi kalau menurut Pak Darwin ini Pak Denny, Baik. jadi yang namanya fasilitas publik itu kan kita kalau lihat tadi di diskus pertama, emang terhadap struktur ya Pak ya? Iya, Pak. Ya. Terhadap struktur. Nanti itu akan direkomendasikan Pak Darwin. Dari analisis, dari percobaan-percobaan, dari pengetesan, kita lihat itu kelayakan terhadap pertama itu struktur bangunan kita, ya tahan nggak terhadap bencana, itu dari struktur Pak. Nah, karena ini fasilitas publik menurut Pak Darwin, Pak Denny, jadi juga terhadap plumbingnya, terhadap mechanical elektriknya, layak nggak? Kira-kira begitu ya Pak Darwin ya? Iya Pak. Karena ini kesiapan publik itu bukan hanya kita melihat kekuatan strukturnya saja Pak, tapi kesiapan publik itu Pak. Jadi menurut saya itu satu kesatuan Pak Kabid. Jadi dia jangan hanya merekomendasikan hanya struktur saja, tapi juga merekomendasikan terhadap arsiteknya, merekomendasikan terhadap mekanikalnya gitu Pak. Baik Pak. Boleh Pak, kira-kira kalau ada masukan lain mungkin bisa ditanggapi langsung aja Pak Denny. Siap Pak. Gimana Pak? Karena ini kan antara pemberi kerja dengan pelaksana pekerjaan ini Pak Darwin ya. Siap Pak, siap. Benar. Silakan Pak. Baik Pak. Untuk masalah itu, ya mau benar Pak. Jadi kalau kita bicara mengenai kesiapan fasilitas publik di Pelabuhan Tanjung Priok dalam menghadapi bencana alam, itu benar Pak, benar sekali. Nah, di sini nanti kita lihat, karena kita ada 2 gedung Bapak Ibu sekalian. Itu adalah gedung pertama kantor OP Pak ya. Kantor. Ya. Yang kedua adalah terminal penumpang ya. Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi gini Pak, memang kalau kami mengacu pada TOR kami, ya memang tidak ada yang spesifiknya adalah kepada ke struktur gitu Pak. Itu yang kami pahami kemarin waktu kita membaca dan memahami KAK. Tetapi nanti sambil berjalan Bapak Ibu sekalian, kita nanti sambil diskusi Pak, Bapak Ibu ya. Ini kan kita forum diskusi, kita nanti sambil diskusi. Nah, karena ada beberapa hal yang mungkin yang pastinya kami akan sampaikan juga nanti di dalam proses pelaksanaan dan rekomendasi. Karena nanti keluarannya adalah outcome-nya pastinya adalah yang mungkin saya sampaikan di sini Bapak Ibu, yang outcome-nya itu nih. Memang sama seperti kita desain Bapak Ibu, desain DED. Tetapi di sini kami yang terhadap TOR yang kami pahami dan kami baca adalah gambar perencanaan perbaikan dan penguatan struktur yang dievaluasi. Nah, nanti mungkin yang Pak Darwin tadi sampaikan itu juga benar Pak. Tetapi akan coba kami pelajari lagi Pak nanti. Sambil kita diskusi Bapak Ibu sekalian ya Bapak ya, Pak Erlan. Nanti kita sambil diskusi Pak. Nanti kira-kira bagaimana nih berkembang nanti pastinya, tapi nanti kita pasti batasi juga hal-hal apa saja. Nah nanti memang ujung-ujungnya kita melakukan misalkan gini Pak, kita ambil dari sisi struktur Pak ya, misalnya begitu ya Pak Erlan ya. Misalkan setelah kita audit struktur ini, ternyata kategori struktur tadi ternyata untuk kita modeling dengan sistem pembangunan secara lateral atau terhadap gempa terutama, misalkan ternyata si struktur ternyata tidak kalau kita bicara teknis Pak ya, teknis perhitungan itu, di struktur itu kita bisa memodelkan. Jadi gedung kita ini apakah perilaku strukturnya itu apabila terjadi gempa itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan berdasarkan peraturan teknis SNI yang berlaku. Nah itu kita treatment Pak. Misalkan kita menambah bracing di terutama maaf kemarin kami sudah lakukan juga kemarin Pak visit ke lapangan Pak. Sebelum kemarin gitu ini ya sudah kita lihat. Jadi kita biar bisa bercerita sedikit Pak ya mengenai ada gambaran lah Bapak ya. Ada gambaran umum bahwa ternyata kan di gedung OP tadi di kantor itu saya lihat ada ini Pak, ada parkiran. Jadi kalau kita bicara misalnya kita bicara struktural Pak, sisi struktural tadi, kita lihat bahwa ada soft story di bawah Pak. Soft story jadi ibaratnya lantai atasnya itu full dinding, lantai bawah hanya tiang-tiang kolom saja. Nah, kira-kira dari nantinya, dari pemodelan kita tadi, apakah rekomendasi kita, apakah ada penambahan bracing di tempat tertentu untuk penahan beban gempa?
Dan juga misalkan nih, kita cek itu akibat beban lateral, perilakunya bagaimana, sistem strukturnya apa. Kan kalau kita bicarakan tadi masalah struktural, Pak, kalau kita bicara struktural, detailnya, di SNI kita ada terbagi 3, Pak ya, sistem rangka pemilikan momen biasa, sistem rangka pemilikan momen menengah, dan sistem rangka pemilikan momen khusus. Jadi di situ kita lihat apakah struktur tadi sudah karena kita zona gempa kita DKI Jakarta, Pak. Kalau kita lihat di SNI itu kita adalah KDSD, Pak, kalau istilah kaminya, Pak. Koefisien seismik D. Jadi gempa kuat. Nanti kita lihat, Pak. Kalau di DKI Jakarta gempa kuat. Nah, setelah kami kemarin visit lapangan, Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata kemungkinan itu gedung dibangun di tahun 80-an, Pak. Kemungkinan. Nah, karena kami lihat kemarin itu sistem bekisting lantainya itu sepertinya papan, Pak. Kalau papan itu tahun 80-an biasanya, Pak, begitu kan. Mudah-mudahan benar, Pak. Mudah-mudahan benar tahun 80-an. Karena memang kalau kita bicara tahun 80-an, zonasi gempa kita memang kalau kita peraturannya kita masih menggunakan PBI 1, Pak, Bapak Ibu sekalian, untuk penyerang gedungnya. Itu tidak bangunannya cukup boros tetapi kuat. Dan yang kita khawatirkan adalah kalau bangunan yang sekarang itu, kalau itu memang benar adalah gedung misalkan heritage, Pak ya, gedung tua, itu kita sampaikan bahwa apabila struktur ini misalkan didesain dengan peraturan dahulu, Pak, yang belum update, kita coba cek lagi apa rekomendasi yang kita gunakan. Misalkan ternyata di kolom bawah itu, tiang-tiang bawah itu ternyata pembersihannya kurang. Nah, misalkan kita melakukan, treatmentnya adalah jacketing, Pak. Jacketing. Jadi jacketing itu kita penambahan ukuran dimensi kolom. Gitu, Pak. Dan menggunakan treatment-treatment, misalkan menggunakan grouting dan sebagainya. Balok juga sama, Pak. Misalkan baloknya ternyata tidak kuat, kita coba treatment yang lain gitu. Kira-kira gitu, kira-kira gambarannya, Pak. Baik, Pak. Mungkin kalau secara teknis struktur, Pak, sudah merangkup semua ya. Cuman tadi mungkin Pak Darwin, ini kalau kita lihat di monitor nih, Pak, ya, substansi pekerjaan, mungkin itu nanti juga kan ada gambar perencanaan itu, Pak. Kalau Bapak bisa ya. Nah, mungkin dari situ bisa masuk, Pak, mechanical electricalnya, Pak, nanti. Seandainya ya ada rekomendasi ya, Pak ya. Ya, Pak. Juga mungkin sampai plumbingnya mungkin kalau bisa, Pak. Karena terus terang aja ya kita dari plumbing juga berantakan itu, Pak Dede itu. Baik, Pak. Ya itu kali ya Pak Darwin ya. Nanti kan ya, sesuai nanti yang disampaikan Pak konsultan barusan itu bisa berkembang nanti, Pak. Di dalam diskusi, gimana, Pak ya? Pak PPK, Ger? Pak, satu lagi, Pak, sebelum PPK, maaf, Ger. Pak konsultan, saya tadi agak kepikiran. Tadi Bapak ada di schedule Bapak itu ada pergeseran kolom, Pak ya. Memang ada pergeseran kolom, Pak. Itu gimana, Pak? Yang setahu saya pergeseran fondasi itu. Kolom bisa bergeser, Pak. Bisa, Pak. Kolom bisa bergeser, Pak. Bisa. Ya, konteksnya kolom bergeser itu gini, Pak. Di schedule ini, Pak ya. Itu tertulis kolom, maksudnya mungkin kolom itu, Pak ya. Kolom benar, Pak. Di sini. Kolom. Itu kita gini, Pak. Jadi di KAK kemarin itu, di KAK Totor, itu dibuatkan seperti ini, Pak. Daftar isian checklist, Pak. Jadi yang ini maksudnya, Pak ya, yang ini ya, Pak ya. Iya. Jadi parameter checklist gedung itu dibuatkan di TOR, Pak. Ini yang kita ambil dari TOR. Nah, tetapi ini tidak semuanya kita gunakan. Kenapa? Karena ada beberapa hal mungkin seperti tadi alur beban kita sampaikan nanti di laporan strukturnya, Pak. Ada kita jadi misalkan ini kan sistemnya gini, Pak. Nanti mungkin kita buatkan checklistnya sini, Pak. Mungkin yes or no gitu, Pak ya. Di sini mungkin ada misalkan kolom mana tadi, Pak? Maaf. Oke, baiklah. Di sini, Pak, kita melihat nanti mana-mana itu jadi checklist itu bisa iya dan bisa tidak, Pak. Iya. Nah, kira-kira gitu gambarnya, Pak. Iya. Membantu dia nanti, Pak Darwin. Jadi dia akan lakukan checklist dulu, Pak. Awal survei ya, Pak ya, nanti ya. Survei, Pak. Awal kita survei, Pak. Iya. Dia checklist dulu. Benar. Ada lagi, Pak Darwin? Cukup, Pak. Baik. Bisa lanjut, Pak Geri? Oh iya. Kalau ada ini dari baru terhadap ini ya, Ger ya, terhadap KK ya. Pekerjaan akan dieksekusi. Bagus ya. Nanti mungkin juga kalau kita mau lihat KK-nya boleh, Pak, sudah saya share di Noval, Pak, kalau ini. Iya. Jadi gini, Pak,
tadi kalau ada Pak OP juga sebenarnya pengen saya cerita. Walaupun saya bukan dari awal yang bikin ini Pak ya. Jadi ceritanya kan usulan ini karena awalnya kita ngadain ini karena ketika kejadian gempa tahun lalu Pak, goyangan di kantor itu memang sangat lumayan lah Pak. Signifikan lah ya. Itu, Pak. Ya. Signifikan. Waktu itu kita juga bingung, wah kalau gempanya baru segitu aja gimana nih udah goyang seperti ini kan. Apalagi banyak kontainer lah kan, dasar utamanya itu Pak. Tapi kita kemas dalam bentuk kajian mitigasi bencana, kesiapan fasilitas publik menghadapi bencana lah, dan faktor lainnya juga di terminal penumpang. Kebetulan di sana juga karena fasilitas penumpang, dan yang kedua Pak, di bagian terminal penumpang yang lama itu Pak kan bentuk plafonnya tuh yang kotak-kotak itu Pak udah pada bolong-bolong tuh Pak. Nah itu makanya kita pengen tinjau juga secara struktur Pak. Dasar awalnya sih itu Pak. Nah kalau terkait SLF ini Pak, memang saya baru dengar ini Pak sebenarnya Pak. Setelah kemarin diskusi sama Pak Konsultan bahwa sebenarnya PU itu mengeluarkan adanya sertifikat layak fungsi bagi gedung-gedung Pak. Nah itu saya nggak tahu, dan memang ya kita belum tahu lah bahwa, dan saya rasa kita fair aja, pasti kantor OP ini ya nggak ada Pak. Pasti nggak ada Pak. Nggak bakal pasti nggak ada gitu. Iya, kecuali ada treatment ya. Cuman kalau saya sih memang pengennya bisa sampai minimal oke lah nggak dapat sertifikat, tapi kita sudah disiapkan bahan. Kalau kita ngajuin SLF sudah ada bahan gitu loh Pak. Tadinya pengen seperti itu. Nah, cuman memang di dalam KK itu sangat, ini untuk menanggapi Pak Darwin juga Pak ya. Tapi bisa kita bahas di sini. Ini sangat dikunci di struktur Pak, KK ini Pak. Itu masalahnya. Jadi dari tenaga ahlinya dia cuman struktur, geotek sama struktur. Dari pengetesannya juga pengetesan struktur gitu Pak. Terus dari tujuannya bahkan integritas struktur gitu loh Pak. Iya. Makanya saya memang bagus kalau misalnya kita bisa tambahkan faktor arsitektur, oke lah mungkin bisa, tapi mechanical electrical plumbing bagus kalau memang sudah bisa. Tapi memang secara tenaga ahli sama secara pengetesan, kalaupun ada saya agak kurang ngerti juga, kita nggak ada itemnya itu Pak. Itu yang saya bingung kira-kira bagaimana kita, apakah Pak Konsultan bisa melaksanakan ya sedikit mungkin ada audit tentang mechanical plumbing yang memang mungkin tidak perlu menambah biaya, atau ya memang ya kita memberikan ke konsultan lagi sih, bisa sampai mana lah tahapannya untuk dari sisi itu gitu Pak. Karena kalau itu bisa jadi tambahan cukup bagus. Karena kalau dari sisi struktur saya udah yakin lah, karena sudah detail Pak. Ya. Yang kita di KK ya gitu Pak. Ya. Itu Pak. Baik, udah. Baik, Ger. Saya juga sepakat begitu ya, Pak Konsultan ya, Pak Denny ya. Baik, karena saya lihat tadi di atas itu memang kita hanya mengetahui fasilitas publik ya. Fasilitas publik itu kalau kita lebih sederhanakan adalah bangunan kantor kita, OP dan terminal penumpang. Nah, tadi sudah diceritakan itu ya beberapa hal terkait dengan kalau memang terjadi bencana seperti tadi digambarkan oleh Pak Giri ya Pak ya, cukup signifikan itu goyangnya. Saya begini Pak, saya yakin memang kalau secara struktur, memang kita nggak ke arah SLF Pak, ya sertifikat layak fungsi tadi, karena mungkin sertifikat layak fungsi itu kita dapatkan kalau kita sudah mendapatkan rekomendasi ini, Ger. Ya, rekomendasi yang dilakukan sekarang nih, kajian ini, kan nanti ada rekomendasi itu Pak ya. Nah, misalkan kolom harus diperbaiki, kan kira begitu ya. Nah, struktur penyangga, misalkan gitu Pak, hanya dilakukan perkuatan, kan begitu Pak ya. Nah, nanti keluar kan kalau nggak salah ini sampai keluar RAB ya Pak ya. RAB ini sampai keluar nanti ya. Karena ini kan ada DED nih, Bapak nih, setuju saya. Terus ada engineering estimate ya Pak ya, EE-nya Pak ya, sampai rekomendasi. Nah, barangkali Pak, seharusnya itu renovasi terhadap kantor kita itu menunggu ini harusnya itu. Ya kan gitu Pak ya? Benar Pak. Secara struktur, karena selama ini kan kita merenovasi kantor itu secara arsitektur Pak, secara fungsi ruang Pak, ya fungsi ruang. Tapi terhadap struktur bangunan itu belum. Nah nanti ini hasil daripada kajian yang tahun ini, kita akan lebih tahu lagi tuh, ya seandainya kantor kita masih kita gunakan 10 tahun ke depan, misalkan begitu ya, kan kira-kira begitu ya. Benar. Tapi Pak, kalau memang nanti disinggung, kan tadi saya agak senang juga dilihat tadi di substansi pekerjaannya, bahwa Bapak nanti juga akan melakukan gambar perencanaan pada Darwin.
Nah, mungkin gambar perencanaan itu bisa itu ya secara mekanikal ada kali Pak ya. Kan biasanya begitu ya Pak? Ya. Begitu nggak Pak Dede? Oh, Pak. Oh, gini. Ya, kalau gambar Ya, perencanaan, kan nanti kan Bapak tadi balik lagi deh Pak. Balik lagi ke slide yang tadi yang di KAK tadi outcome-nya tadi ya. nah ini Pak ya. Enggak, yang tadi Bapak juga nih Pak. Iya. Kan rencana perkuatan proyek yang berupa solusi dan koordinasi dengan produk. Nah, kan Bapak kira-kira begitu ya. Iya, Pak. Berupa nanti ada gambar perencanaan itu Pak Darwin. Gambar perencanaan perbaikan dan perkuatan struktur yang diaudit atau dievaluasi. Iya. Ini bisa nggak masuk di sana Pak? Apa ini hanya dikunci di struktur aja di gambar perencanaan itu? Apa termasuk tadi Pak? Mechanical, electrical juga atau plumbingnya? Oke. Sejauh langsung Pak ya. Sesuai dengan KAK, kami hanya di situ Pak tadi. Yang tadi Pak Gary sampaikan Pak. Nah, mungkin kalau yang itu nanti bisa langsung ke manajemen kami Pak. Gitu. Ya, itu tupoksinya beda Pak. Ya, gitu. Oke. Ya, oke Pak. Saya paham Pak ya. Oke ya. Baik ya. Tapi kalau nanti Bapak bikin juga ya sampai RAB Pak ya. Sampai RAB dan RKS Pak kami Pak ini. Sampai RKS. Ya, oke. Sampai sini ada lagi masukan Pak, ditor dulu sebelum nanti saya ke rencana kerja tadi hal yang secara teknis mau kita bahas. Pak Cahyo barangkali atau Bu Pipa? Di KAK dulu Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Informasinya terkait tadi yang disampaikan Pak Afid, Pak Darwin dan Gerard itu memang mungkin kita nanti mengarah akhir Pak ya. Mungkin tidak selesai di kajian ini, tapi nanti mungkin ada berikutnya mungkin yang mendukung kalau kita memang arahnya nanti ke depan menjadi memenuhi SLF. Mungkin dalam kajian ini disampaikan saja Pak terkait SLF itu seperti apa, aturan atau ininya detailnya seperti apa supaya nanti kita bisa arahkan nanti bagian apa yang bisa kita penuhi dari kajian ini. Tadi sampaikan Gerard memang lebih fokus kami setuju lebih fokus memang ke struktur dulu Pak, karena itu yang paling urgent ya terkait itu. Terus saya mau menanyakan terkait ini kan ada penyelidikan mekanika tanah, apakah melihat juga bagaimana kondisi tanah di misalkan di area kantor kita ini seperti apa sampai ke situ, dan juga terkait tadi melihat kondisi struktur, mungkin struktur atas Pak ya, kalau struktur bawah fondasi bagaimana Pak, apakah bisa dianalisa juga dilihat, sama mungkin bahasan dari studi ini bencana alam yang dimaksud mungkin lebih ke arah gempa kali Pak ya, atau mungkin ada analisa yang lain Pak, misalnya arahnya apakah selain gempa mungkin ada kondisi bencana yang lain Pak, angin atau mungkin dan yang lain ya. Oke, ini terima kasih ya. Baik Pak, mungkin bisa yang tadi hal-hal yang masukan mungkin Bapak bisa catat terkait dengan yang pertanyaan bisa ditanggapi Pak ya. Langsung ya untuk Pak ya. Melihat struktur bawah itu Pak. Silakan Pak. Baiklah, terima kasih Pak Cahyo Pak ya. Terima kasih. Pertama tadi memang yang disampaikan adalah ini bukan SLF tetapi bagian dari SLF Bapak Ibu. Bagian dari SLF dan juga ada nanti kita sharing Pak nanti melalui PPK kriteria nanti SLF-nya Pak dengan Permen PU yang kita sampaikan tadi Pak. Gitu. Nah, yang kedua yang kedua mengenai ini Pak test fit ya Pak ya. Jadi integrity dari Pak integrity. Sebenarnya nanti bisa Pak kita lakukan itu. Halo Pak? Ya Pak. Halo? Ya, Pak. Kedengeran Pak? Maaf Pak. Dengeran Pak. Oh, iya, siap. Dengeran lanjut Pak ya. Kita nanti bisa ini Pak. Jadi kita pastinya pertama untuk file tadi kita lihat nanti kita ada test fit Pak ya. Nanti kita upayakan semaksimal mungkin Pak. Kira-kira jadi kalau kami sendiri memang belum bisa memastikan bisa tidaknya, tapi dengan kondisi kemarin kita lihat itu kita upayakan semaksimal mungkin. Contoh misalkan kita mengambil bor kita kan sesuai kontrak kita ada 2 titik Pak. Jadi berarti bor itu atau SPT itu kita lakukan 1 titik di kantor OP dan 1 titik di kantornya di terminal penumpang Pak ya. Nah,
Nanti kita lihat nanti itu pertama apa namanya Pak, kontur tanahnya Pak, kontur dalam artian lapisan tanah. Ya. Lapisan tanahnya. Kira-kira apa? Dan keduanya nanti kita lakukan tes PI itu berfungsi untuk mengetahui kira-kira dari kondisi existing itu apakah waktu itu. Mungkin gini tambahan sedikit Pak Cahyo, izin Pak. Kami kalau ada gambar existing, gambar dulu Pak, dulu kala, kalau bisa di-share ke kami Pak. Ini itu. Karena kami minimal gini Pak, kami tidak kalau bisa hard copy-nya, kalau ada kopian nggak apa-apa Pak. Kopian yang mungkin sudah agak buram-buram sih boleh Pak. Karena kami pengen melihat ibaratnya kondisi existing itu sejauh mana. Kalau misalkan kalau itu kan gedung 3 lantai Pak ya. Kalau kolom, balok itu kita bisa lakukan dengan rebar lokator bisa Pak, atau scan pakai rebar itu bisa kita lihat jumlah tulangannya. Tetapi untuk kondisi pondasi bawah itu kita nggak tahu Pak, apakah mereka dulu yang membangun atau gedung itu dulu menggunakan pondasi tapak ataupun dangkal ya. Tapak kalau orang bilang, tukang ngomong itu Pak adalah pondasi cakar ayam Pak ya, atau pondasi pancang. Nah, ini yang kita butuh informasi mengenai itu, Pak. Ya, kita juga perlu tahu itu fondasinya seperti apa nih. Seperti apa. Nah, yang kedua nanti kira-kira dengan jangka waktu selama ini, apakah sudah terjadi konsolidasi tanah, Pak? Konsolidasi tanah, ya. Nah, konsolidasi itu berfungsi untuk mengetahui, kan biasanya kalau terutama daerah pantai utara Jawa itu umumnya kan tanahnya lanau, lanau Pak. Lanau Pak ya, lanau. Iya, cenderung ke lumpur ya. Lanau utara, dan ya. Itu yang memang kalau lanau itu Pak, secara prinsip teknisnya itu dia itu pondasi umumnya Pak. Kenapa mungkin gedung Bapak itu goyang Pak ya? Karena kalau di pantai utara Pak, kedalaman tanah keras itu sampai dengan 60 meter Pak, informasi begitu. Menurut teman-teman Pak ya, teman-teman yang biasa melakukan pekerjaan di daerah sana Pak. Jadi lebih kurang berkisar itu antara 40 sampai 60 meter Pak, tanah kerasnya. Tetapi itu juga tidak merata Pak. Nah gitu. Yang kedua, umumnya untuk bangunan-bangunan rendah Pak, seperti ruko-ruko atau perkantoran yang kalau kita bilang low rise building, itu umumnya kalau kita bicara masalah pondasi Pak, kita bisa menggunakan end bearing pile Pak. End bearing untuk tahanan ujung dari suatu pondasi dalam atau pancang ataupun door pile. Nah, kalau umumnya bangunan-bangunan yang mungkin tidak low rise building di daerah utara itu umumnya mereka menggunakan pertama bisa pondasi sumuran atau cakar ayam seperti yang di jalan Tol Sidiatmo Bapak, atau itu pondasi dangkal dan juga atau pondasi cerucuk Pak, zaman dulu mungkin gitu, cerucuk. Nah, yang mana di situ ada 2 kuat dukung Pak, kuat dukung secara end bearing atau ujung, dan juga kuat dukung secara friction. Nah, itu yang kemungkinan begitu. Feeling saya sih Pak, gedung OP ini, pertama kenapa bergetar? Pertama dia kemungkinan besar itu pondasinya menggunakan 2 sistem kuat dukung. Baik itu kuat dukung friction dan juga kuat dukung end bearing. Jadi kombinasi antara geser dan tahan ujung Pak. Kemungkinan begitu. Kenapa gedung goyang? Itu mungkin yang kita bisa tangkap secara visual dulu Pak dari gedung ini. Makanya kami butuh data sekunder mengenai informasi. Kalau ada data gambar dulunya Pak gedung ini, mohon difotokopikan Pak, gitu. Iya mungkin gitu Pak Erlang atau Pak Cahyo. Baik Pak, ya tapi walaupun sulit ya nanti akan kita coba cari Pak ya. Biasanya memang nggak ada tuh ya. Saya kalau memang ada analisis sementara begitu, ya nanti kita lihat aja Pak, ya kalau memang ada analisis begitu. Saya khawatir malah dia nggak tadi dari saya khawatirnya malah di bawah itu bekas ada kayak ini Pak, kontainer yacht gitu, kan ditumpuk-tumpuk gitu. Saya khawatirnya itu, ya apa itu reklamasi atau itu apa? Saya juga nggak yakin tuh 100% tuh ada lanau ke bawah tuh daya dukung kita gitu ya. Nanti sama-sama kita lihat ya. Ada lagi Pak Cahyo sebelum saya Pak. Pak ya.
Mungkin ini Pak, itu ya terkait getar ya Pak. Getar mungkin kita perlu tahu Pak, mungkin dulu pernah kita survei terkait yang lingkungan ya, yang getaran itu masih masuk, masih nggak ada masalah lah waktu itu ya. Dari itu mungkin dari kalau tim konsultan, apakah di teknik sipil itu ada memang ada ukuran Pak, istilahnya getaran apakah yang dirasakan di kami ini di lantai 3, mungkin nanti Bapak coba rasakan ya ada truk itu, apakah bagaimana Pak ya mengukur ini bahwa ini masih dalam tahap struktur gedung kita ini masih tahap masih masuk dalam range atau masih sudah di luar batas gitu Pak. Mungkin nanti kira-kira seperti apa Pak, mungkin kita bisa dibantu Pak. Terus ini Pak, dulu pernah kita lakukan sondir Pak di sebelah parkiran mobil Pak yang sekarang di samping gedung itu. Nah di situ nah taman itu sudah bisa mendapatkan hasil survei di situ ya. Nah mungkin nanti dipikirkan juga konsultan bagaimana mekanisme pelaksanaan penyelidikan tanahnya itu seperti apa nanti. Terus ini Pak, kalau secara visual aja itu input dari proyek sebelumnya juga kita lihat untuk gedung kita Pak, itu yang dari sisi barat dan timur itu ketinggian ininya berbeda Pak. Seakan-akan yang di sisi timur itu lebih pendek Pak, atap basement itu Pak. Nah itu mungkin perlu Pak, kayaknya tadi ada survei untuk melihat kemiringan Pak ya. Nah itu Iya mungkin Pak, menggunakan alat. bermanfaat Ya, nanti kita perlu tahu Pak, apakah memang seperti itu, karena secara visual aja terlihat seperti itu Pak. Mungkin itu. benar Pak. Ya tambahan Pak, makasih. Mungkin Pak Erlan izin langsung saya jawab Pak. Halo? Halo? Ya Pak, silakan Pak. Bentar Pak. Baiklah, Bapak. Yang pertama tadi mengenai ini Pak ya, mengenai beban ini getar Pak ya, getar ya tadi ya. Goyangan Ya. apabila ada kendaraan lewat itu cukup terasa Pak ya sampai ke atas. Memang di sini Pak, sebagai tambahan kami, pertama itu memang ada perilakunya Pak. Jadi kalau kita bicara mengenai dinamika struktur Pak, atau gedung yang bergerak dinamis, beban berfungsi waktu Pak ya, kalau kita bicara teknisnya Pak ya. Jadi beban beban getar itu adalah beban beban yang bergantung waktu Pak. Jadi berubah-ubah gitu ya. Nah, memang saya lihat kemarin itu dari service itu ada beberapa kontainer lewat Pak ya, terutama kontainer kosong. Itu memang ada cukup bergoyang Pak. Itu saya akui bergoyang. Nah, memang itu kalau kita bicara tesnya dinamika struktur itu merupakan beban impact Pak, atau beban impact langsung. Memang bebannya terasa besar, tetapi dia waktunya singkat. Tuh. Itu pertama. Itu hampir sama dengan perilaku kalau kita bicara misalnya mengenai gempa Pak ya. Halo Pak, maaf kedengaran Pak ya? Lanjut Pak, lanjut. Oke, baik. Jadi juga berpengaruh. Jadi secara prinsip Pak, beban gempa itu juga beban dinamis, beban impact tadi juga beban dinamis Pak, tetapi rentan waktu yang berbeda-beda. Kalau kita bicara gempa itu mungkin kita bicara ada namanya dia umumnya di 2 detik sampai 5 detik. Sampai dengan 1 detik. Kalau ini seketika Pak, kalau beban impact. Nah itu, dan secara prinsip perilaku struktur terhadap merespon dari beban yang berubah terhadap waktu atau beban dinamis, itu pastinya sama Pak, prinsipnya sama. Nah sama. Nah makanya nanti kita lihat perilaku ini apabila kita berikan beban dinamis secara struktural, apakah si gedung itu berperilakunya sesuai dengan standar atau persyaratan yang berlaku Pak. Contoh misalnya gini,
kalau kita bicara beban gempa itu Pak ya, beban gempa atau beban dinamis, ada namanya parameternya adalah respons spektrum Pak. Spektrum. Dari respons spektrum ini berguna untuk mengetahui perilaku struktur apabila dikasih beban dinamis, itu goyangannya apa ke kanan, atau ke sana, atau dia muntir Pak. Nah, jadi itu ya ini Pak ya, secara fisik Pak. Jadi di peraturan SI kita juga diatur Pak itu. Jadi kalau struktur yang dimodelkan dengan baik itu biasanya bebannya itu kalau dia arah pertama itu arah X itu begini, arah Y itu begini, arah Z itu begini Pak. Jadi kita muntir atau bermuntir gedungnya. Nah, tetapi nanti kita lihat Pak, gedung yang ada sekarang ini apabila dikasih beban pertama itu apa begini atau begini, atau langsung dikasih beban dinamis atau langsung muntir Pak. Nah, nanti situ nanti kita lihat Pak dari pemodelan. Nah, nanti akan kami sampaikan juga nanti di proses sebelum analisa itu juga kita sampaikan juga nanti kira-kira contohnya nanti di laporan pendahuluan Pak. Kira-kira begitu nanti Pak. Ya, itu oleh kami Pak. Kira-kira begitu. Makasih Pak. Ya. Makasih Pak. Baik Pak, saya rasa ini udah dalam juga ini Pak ya, kita kick off meeting ini sudah sampai ke sana ini. Iya Pak. Siap. Tapi gini Pak, bisa lihat lagi Pak, yang ini Pak, artinya gini Pak, yang di kick off meeting ini kita sepakat dulu. Ya. Ini kalau di screenshotnya saya terlihat hitam nih Pak, bisa dihilangkan nggak ini? Oh iya Pak, siap. Sudah Pak? Masih Pak. Ini udah Pak. Jadi gini ya, Pak, Bapak Ibu sekalian ya, Pak Giri ya. Jadi intinya ini Pak, ya substansi pekerjaan itu ya kita akan mendapatkan nanti ya suatu kajian teknis ya, audit atau evaluasi struktur yang secara umum akan menghasilkan ini rencana perkuatan dan perbaikan struktur Pak, yang berupa solid dan rekomendasi dengan produk berupa ini gambar perencanaan perbaikan dan perkuatan struktur ya yang dilakukan, yang sudah diaudit atau dievaluasi, kemudian EE-nya yang diterjemahkan dalam bentuk RAB nanti, baru RKS. Nah, kira-kira itu ya Pak Darwin ya. Mungkin ini Pak kita sepakati dulu Pak. Ya, mungkin nanti kalau untuk nanti SLF nanti, ya mungkin nanti kita akan lihat ya yang lebih dalam ya. Kira-kira begitu ya Pak ya. Ya benar Pak. Benar Pak. Ya, jadi kick off meeting ini yang kita hasilkan ini Pak, kesepakatan ini Pak ya. Tadi kan juga sudah disampaikan ya, bahkan tadi Pak PPK juga sudah menyatakan bahwa di KAK kita, TOR kita emang agak terkunci di struktur Pak. Nah, dalam rangka struktur tadi Pak Denny sudah menceritakan sedikit ya terkait dengan hal-hal engineering yang akan dilakukan ya, seperti itu ya Pak ya. Iya benar Pak. Kan kira begitu. Baik, kalau tidak ada, nanti tahapannya tuh ya, beliau ini konsultannya akan melakukan persiapan, kemudian akan dilakukan survei, kemudian juga melakukan analisa, baru terakhir itu rekomendasi dan saran. Kira-kira gitu ya Pak ya. Benar Pak. Nah baik, kalau tidak ada lagi di KAK, kunci di situ Pak, kesepakatan kita, nanti kita akan tuangkan dalam bentuk berita acara Pak. Baru sekarang kita lihat ke tahapan kerja Pak. Tahapan kerja Pak. Yang tahapan kerja tadi ada matrik-matrik tadi Pak, yang berat sekian bulan itu. Oh iya, maaf. Ya, nah itu aja Pak langsung ini, Pak. Pak. Ya? Ini Pak ya. Ya maaf. Ya ini akan mobilisasi itu umum lah Pak ya. Oh, kemudian di bulan kedua akan melakukan survei. Nah bulan ketiga akan melakukan evaluasi dan analisa pemodelan ya, ulang. Nanti akan dilakukan itu juga. Ya Pak. Ya berupa struktur existing dan pengolahan data survei. Baru bulan keempat itu menyusun rekomendasi. Nah ini tahapan pekerjaan. Nah cuman secara teknisnya mungkin bisa di slide 12 Pak. Ini Pak, lihat detailnya. Ini mungkin nih Pak Giri, karena ini kan di dalam kegiatan-kegiatan kita ya. Nah persiapan itu benar sudah melakukan ya penyusunan RKS, pengamatan sudah Bapak lakukan barangkali Pak ya. Ya, secara ini Pak ya, sudah. Secara visual aja Pak ya. Visual dulu Pak. Ya. Ke kantor OP apa dua-duanya Pak? Dua-duanya Pak. Dua-duanya Pak. Ya. Nah, baru nih surveinya ini. Nah, saya sih bukan struktur Pak. Ya, saya malah orang mekanikal nih. Benar Pak. Tapi saya pernah dengar nih kira-kira seperti begini nih. Ya. Itu akan dilakukan semi-tribun test. Nah, itu kan nanti bisa Bapak sampaikan Pak ya. Ya Pak. Semi-tribun test itu dalam rangka apa misalkan untuk mendapatkan apa itu Pak nanti Pak? Jadi semi-tribun test ini Pak, itu kalau kita umumnya itu kita dinamakan namanya ini Pak, hammer test Pak.
Oh, kayak hammer test begitu. Hammer test ini Pak. Jadi itu istilah teknisnya banget Pak. Teoretiknya begitu. Ya. Ya. Yaitu Ya. bersamaan nanti ya. Kemudian juga ultrasonic pulse velocity. Ini untuk melihat crack Pak, gitu kira-kira. Kerapatan Pak, kerapatan. Oh, kerapatan ya. Ya, ada kerapatan betul. Ya, benar. Oke, kemudian total station. Nah, ini micro crack meter. Ya, untuk melihat. Nah, ini yang saya mau tanya, micro crack meter ini terhadap struktur utama atau yang termasuk juga struktur tambahan, Pak? Nanti sesuai dengan kuantiti yang ada nanti Pak. Jadi itu kan kalau nggak salah itu titik hitungannya Pak. Titik. Hitungannya titik. Titik. Ini titik. Berapa titik Ger? Dilakukan Ger? Di ini kita ada nggak? Ada Pak di KK Pak. Mungkin bisa di share Nopal Pak. Nah dicoba di share Nopal Pak. Ya nanti ya micro crack itu kan kita sepakat itu sebelah mana nanti Pak? Ya, kan Pak, Bapak dari visual Bapak udah tahu kan titik-titik yang memang potensi paling besar ya Pak, kan Bapak lakukan. Ntar kita lihat tuh, baru pengujian file integrity test. Ya. Nah ini yang mana Pak? Kan file kita ini hanya tiang-tiang aja tuh. Apa itu yang dimaksud atau yang mana? Jadi gini Pak, dalam test bed ini Pak, ini kita mengetahui di berapa kedalaman pondasinya Pak. Jadi dia itu sistem gelombang Pak, sistem gelombang. Pakai apa tuh Pak alatnya Pak? Ada alat nanti saya sampaikan nanti di ini Pak, di laporan pendahuluan Pak nanti metodologinya Pak. Oke ya. Jadi dia saya mau tahu aja Pak. Ya. Pengujian ini apa yang seluruh tiang yang ada di kita itu apa tertentu aja tuh? Tergantung dari ini Pak, tergantung dari kuantiti yang ada di kontrak Pak. Nah itu. Ya. Oke, itu yang kita perlu sepakati Pak di kick-off meeting Pak ya. Misalkan tadi di KAK atau di tornya ada. Nah itu kita lihat Pak. Kan harusnya tuh memenuhi unsur-unsur teknis ya Pak ya. Benar Pak. Jangan sampai asal lihat aja, cuma dua ya buah artinya nggak maksimal. Nah ini harus kita sepakati Pak. Benar Pak. Nah kalau untuk penyelidikan tanah ini untuk mendapatkan tadi Pak SPT atau end-bearing-nya. Kita gini Pak, untuk kebetulan ini sesuai dengan kontrak kita juga, kita untuk soil test ya Pak ya, mekanika tanah itu kita menggunakan namanya SPT Pak, boring ya Pak, bor dalam itu Pak. Bor dalam. Jadi kita nanti udah disepakati berapa titik nanti? Sudah sesuai kuantiti Pak. Sudah ada 2 titik itu Pak. 2 titik. 1 titik diambil di OP, 1 lagi titik di terminal pelabuhan Pak. Penumpang. Oh. Nah, ya udah nanti dan tim teknis kita ya Pak ya. Nanti kan kita bisa lakukan ya Ger ya. Kan kira-kira begitu ya. Saya itu aja Pak. Nah, pertanyaannya sekarang untuk nomor 2 ini kepada Floor, teman-teman semua, survei ini udah bisa belum? Oke, apa ada yang kurang? Misalkan tadi kayak Pak Cahyo sudah menyinggung terkait dengan getaran, Pak. Ya, apa cukup itu, Pak? Kalau yang Bapak lakukan survei ini buat teman-teman, apa sudah bisa mewakili untuk mendapatkan tadi yang tertuang di dalam TOR kita, outcome kita, ya hasil studi kita gitu. Ya benar. Nah kalau Pak Cahyo tadi kan nyinggung tadi Pak, bahwa kita juga selain itu ada getaran juga Pak berpengaruh. Benar, Pak. Itu kira-kira di mana yang mewakili itu Pak di tes ini Pak? Nah baik Pak, mungkin saya jawab sekilas Pak ya. Jadi gini Pak, secara prinsip Pak di daerah Jakarta Utara Pak itu untuk getaran, terutama kalau ada mobil berat Pak ya, tidak ada yang tidak bisa kita reduksi Pak. Tetapi kita hanya bisa meminimalisir. Kenapa Pak? Karena pertama memang secara prinsip tanah di sana lanau Pak. Lanau dan macam tanah sangat lunak. Nah bangunan-bangunan kita itu bertumpu kepada tanah-tanah tersebut. Secara prinsip Pak, karena dia muka air tanah juga tinggi dan tanah itu gampang bergerak, itu pasti ada kalau kita bicara gelombangnya, gelombang getar Pak atau seismiknya pasti ada Pak. Nah sekarang pertama itu, yang keduanya adalah apa antisipasi gedung kita terhadap adanya gelombang dari atau gaya kejut atau gaya dinamis gitu Pak, atau gaya getar ya. Pertama kita mudahkan dulu gedung itu benar-benar sudah sesuai dengan modelnya apabila diberi beban dinamis. Itu secara internal gedung dulu Pak ya, internal gedung. Atau ada kalau tidak sesuai standar gedung itu, apa treatmentnya misalnya kita menggunakan penambahan shear wall atau kita kasih bracing di beberapa titik Pak untuk menghindari goyangan terlalu besar. Itu nanti ada dari analisa nanti Pak, analisa struktur yang dimodalkan. Yang kedua Pak, dari sisi eksternal Pak ya,
eksternal, saya dalam artian dari sisi daerah luar gedung itu, kalau bisa Pak, gujlakan atau polduri tidak ada Pak, kalau bisa. Gitu. Iya Pak. Itu mungkin posisi tidur atau tunjukkan gedung ini Pak ya, yang di jalan itu yang poldur Pak ya, posisi tidur atau gujlakan itu kalau bisa di depan gedung kita tidak ada Pak, kalau bisa gitu Pak. Ya. Nah, itu kira-kira gambarannya sih. Ya, nanti kita ini kan Pak. Ya. Artinya saya intinya gini aja Pak. Yap. Dari hal secara teknis untuk mengetahui struktur suatu bangunan, ya untuk melakukan tes-tes ini udah cukup ya, teman-teman ya. Itu Pak, yang mana tadi Pak? Saya yang UPV ini Pak untuk melihat diameter tulangan Pak ya? Diameter tulangan atau kerapatan struktur Pak? Atau ini Pak, homogenisnya homogennya si beton. Kalau UPV. Kalau untuk yang besi betonnya Pak, tulangannya Pak, diameter berapa diameter berapa gitu Pak? Di mana? Itu nanti Pak? Di ini Pak, di rebar lokator Pak. Sini belum ada Pak ya? Sudah ada Pak, sudah ada. Ini sudah ada. Di mana Pak? Mana Pak? Mana rebar itu nggak ada kan? Lupa ketulis kayaknya Pak. Rebar lokator Pak. Iya, Pak. Kayaknya lupa ya. Iya itu saya tadi bingung juga rebar lokatornya mana tesnya. Mana? Okay. Rebar lokator Pak. Ada Pak ya? Ada Pak. Nah, itu dibalok sama di kolom Pak ya? Iya Pak. Oke, lantai enggak? Lantai nanti kita lihat kuantitinya Pak nanti. Setahu saya semuanya Pak itu ada 3 titik. Ada kuantitinya ya, oke. Itu aja Pak Iya, Kabit. betul. Itu yang mesti kita catat dan sepakati Pak, ya. Iya Pak. Iya. Nah ini Pak Darwin jeli juga nih. Saya malah nggak kebaca tadi itu. Ya Pak, Pak Dedi ya. Iya Pak. Baru minum tadi Pak, minum teh Pak. Oh baru minum ya, saya belum Pak. Pantas saya nggak kelihatan. Baik. Mantap ya. Ya, balik lagi Pak. Baik. Ke yang tadi Pak, merah tadi Pak. Ya tolong itu masukkan ya Pak ya. Iya Pak, siap. Rebar lokator ya Pak ya, masukin ke situ. Ya, siap. Nah kalau analisa-analisa ini sudah dilakukan semua, artinya kalau kita sudah bisa menyepakati, cuman tadi ya Ger ya, titik-titik tadi ya Ger ya, misalkan boring ya tadi terus melakukan tes-tes itu sebelah mana titiknya itu minimal nanti kita adalah ya dari koordinasi kita ya. Pak nanti pastinya Pak. Ya, Menampingin Pak ya. Ya, menampingi Pak. Iya Pak. Dengan terkait titik ini Pak juga Pak. Nanti di laporan pendahuluan sudah fix ya titiknya di mana Pak. Jadi dimasukkan. Harus. Iya. Jadi makanya nih kita sebutkan misalnya 3 titik ini di mana, di yang mana, tengah. Betul. Benar. Terus yang di kantor OP pokoknya harus ada dari OP yang menyaksikan Pak. Harus. Jadi ada fotonya nanti. Ya. Karena ini per item RAB-nya kan titiknya beda, ada harganya tuh Pak. Betul. Jadi harus ada yang menyaksikan. Betul. Nah, jangan survei kalau kita nggak ada yang menyaksikan Pak. Ada. Gitu, Pak. Iya. Benar Pak, siap. Benar. Siap Ya? Pak. Pasti Pak. Bagus ya Pak Dede ya. Ini Siap, Pak, saya secara engineering Pak, ya feeling saya udah cukup lah ya ini kita Siap. ya. Siap Pak. Kemudian Bapak di bawah itu melakukan analisa-analisa ya, kemudian juga semua ya. Iya Pak. Analisa. Nah, cuman begini Pak. Saya terus terang Pak, Bapak untuk mendapatkan data sekunder mungkin agak sulit Pak. Kita nggak punya sama sekali tuh Pak. Benar. Bangunan kita itu gambar apa kayak secuil seoret-oret itu nggak ada Pak. Setahu saya Pak, nggak tahu kalau ada yang simpen kayak teman-teman lama ya. Iya Pak. Nah, ini barangkali nanti Bapak masa gini Pak, supaya saya infokan dulu seandainya sampai seperti itu Pak, yaitu nanti Bapak ada treatment sendirilah ya. Iya Pak. Mana-mana yang Bapak harus lakukan ya. Kira-kira begitu ya Pak ya. Siap Pak. Oke. Mungkin di nomor 3, nomor 4, 3, 4, yang 45 Pak ya, di rencana kegiatan ini ya mungkin itu udah normatif ya Pak. Umum ya. Pak, umum Pak. Pembahasan laporan ya, pendahuluan terus semua antara sampai draft panel rekomendasi. Ya, Pak. Nah pertanyaan ini Pak, ini kan kita kontrak kemarin ya Ger? Ini kan minggu lalu Pak. Minggu lalu, katakanlah Agustus. Ini kan berapa bulan nih Pak? Hampir 3 bulan ya Pak? 4 bulan Pak. 4 bulan, Agustus, September, Oktober, November. Ini pas banget Pak. Desember Pak ya. Ya Pak ya. Iya Pak. Maksud saya karena ini ketat, mohon jangan sampai telat lah gitu ya. Baik Pak, baik. Ya program-program yang Bapak laksanakan ini, apalagi ini kan nggak melakukan survei jauh-jauh Pak, Bapak nggak ke tengah laut ini. Iya siap. Di kantor sama ke belakang aja tuh, jangan sampai terlambat lah ya. Jangan sampai terlambat. Ya. Nah cuman yang terakhir Pak, mungkin nanti buat kelengkapan administrasi Pak di slide berikutnya tuh Pak nomor 13 ya Pak. Oh iya Pak, siap.
Ya mungkin nama-nama orangnya nih Pak ya. Iya, ini saya Ini sampaikan kan Pak. Siap. rata-rata semuanya menmannya 4 bulan semua ya, Ger ya? Iya, Menman 4 bulan. Enggak, Pak. Yang ini Pak, yang apa? Yang utama Pak, yang 4 bulan. Kalau yang pelengkap kan kayak surveyor itu apa? Kayak operator Iya. itu enggak. Iya, yang surveyor sama operator tuh cuma 2 bulan aja ya. 2 Iya. bulan, Pak, iya. Yang hijau tuh apa, Pak? Ini salah nih, Pak. Salah pencet ini. Nggak ada, Pak, ini. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Jadi ini aja ya, Bapak. Surveyornya nggak masuk, Pak? Oh, nggak saya masuk. Kalau nggak salah surveyor itu ahli muda struktur, Pak, kalau nggak salah itu, Pak. Oh, di situ jadinya? Ya, di situ. Jadi dia ada yang ahli survei. Oh, surveinya 4 bulan, Ger. 4 menman maksud saya juga tuh. 4 Menman. Memang. Iya. Bener nggak? Coba saya lihat lagi ya, saya agak lupa soalnya. Dicek Baik, aja Pak. nih. Ini Nanti dicek kita aja sampaikan supaya laporan nanti kita sama ya, Pak ya. Ini Baik, hanya Pak. untuk kelengkapan administrasi, Pak. Ya, Siap, Pak. supaya Siap. kita bagus. Siap, Pak. Baik. Baik, Pak. Kalau ada lagi nggak, Bapak Ibu silakan sebelum saya akhiri. Nanti ada catatan juga conclusion-nya. Silakan Pak, barangkali. Satu Pak. Silakan Coba ke halaman 12 tadi Pak yang MA nih. Pak, ini kan seperti tadi yang Pak Kabit bilang, ini kan waktunya mepet banget Pak ya. Benar, Pak. Jadi supaya gampang kita untuk evaluasinya Pak. Iya. Tolong Bapak bikin bobotnya sehingga tergambar kurva S-nya Pak ya. Oh, schedule, Pak. Gimana Siap, nanti siap. supaya enak lihatnya Pak. Kalau gini kan susah lihatnya Pak. Ya. Itu aja Pak, tambahan Pak. Makasih Pak Kabit. Ya. Makasih Pak Darwin. Ada lagi yang lain? Pak Cahyo, Pak Geri, atau yang lain ada nggak? Saya baru lihat yang lain ada, Bu. Ada yang gabung lagi nggak, teman-teman? Pak, saya cuma nambahin dikit aja Pak. Baik, Pak. Ya. Ini yang pendahuluan bisa 2 minggu selesai nggak Pak? Kira-kira Pak? Ya, kita usahakan di awal September, Pak. Nah, Insya Allah. karena kan memang sebenarnya Bapak baru bisa survei kan habis pendahuluan Pak. Iya, benar. Sebenarnya. Ya. Kita clear dulu metode, kita clear dulu titik, kita clear jadwal dulu kan. Baik, Pak. Jadi Baik. kalau bukannya saya minta speed up ya, cuman juga Bapak kan jadi bisa ada spare waktu nih Pak. Benar, Pak. Itu Benar, kalau Pak, di Geri. sini Itu pendahuluan Pak. kapan tuh? Bulan kedua ya? Di minggu ketiga Iya, ya? bulan kedua Pak. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Minggu. Kita upayakan Kalau kick off lebih meeting cepat kan dari itu. udah jelas lagi nih Pak. Ini kan kick Ya. off meeting udah jelas hari ini Pak. Mungkin Ya, 2 benar, minggu Pak. ke depan sebenarnya udah bisa tuh laporan pendahuluan tuh ya. Baik, Pak. Harus lah Baik, Pak, ya? harus lah. Baik, Pak. Itu insya Allah kita Ya. usahakan itu, Pak. Pasti. Betul ya, kira-kira Ya. begitu ya. Karena Kita catat ya. pekerjaan menyangkut pekerjaan lainnya masalahnya, Pak. Kita itu Nah, betul. pertimbangan. Ya. Betul. Critical work ini, Pak, ya. Benar-benar siap. Iya, kalau ini kritikalnya di situ Pak. Nanti Ya. Pak pas pendahuluan ahli struktur ahli struktur udah ada ahli geoteknya datang Hadir, juga ya? Pak ya. Ya, siap, Nah. Pak. Siap, Pak. Oke, itu Ada aja, lagi? Baik, ya, ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada lagi, barangkali kita conclusion ya Pak Dede ya, dengan Baik, Pak. beberapa hal catatan kita. Baik, Pak. Yang paling utama itu tanggapan terhadap TOR. Kita sepakat ya Pak. Ya Pak, Bapak tadi ya, yang Bapak disampaikan di atas itu saya nggak ulang, Ya, Pak. bahwa nanti akan mendapatkan semacam yang di atas itu Pak. Ya. Nah ini Pak ya, Ya, Pak. nanti kita akan seperti ini, kita dapatkan Baik. ya rencana perkuatan perbaikan struktur yang berupa solusi rekomendasi dengan produk berupa ini ya, Baik. gambar rencana perbaikan perkuatan struktur yang diaudit, kemudian ada EE Baik. ya yang Iya, diterjemahkan dalam RAB dan RKS itu ya Baik. Pak ya. Iya, benar, Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua untuk rencana kegiatannya, Ya. mohon nanti terkait dengan titik-titik survei Pak, ya titik-titik survei Ya. kita sepakati ya. Ya, Pak. Dengan kita, terutama Ya, Pak. dengan PPK nih Pak, ada Pak Geri Pak, ya supaya Pak. itu juga administrasi kita bagus juga. Pasti, Kalau Pak. bisa nanti ada didokumentasikan dan kita dokumentasikan lah ya, Iya, supaya Pak. Baik. untuk kelengkapan administrasi. Baik, Pak. Baik. Nah, untuk survei secara engineering, struktur, barangkali sudah cukup Pak, ya kami bisa terima tadi. Cuman tadi yang satu yang terlupa tadi Pak ya, jangan sampai lupa itu ya, untuk mengingat struktur tulangan ya Pak Darwin ya. Iya Pak. Ada indikator, Iya. Pak. Iya, benar. Saya Ya, lupa. Iya, iya. itu bisa dimasukkan Pak ya. Iya. Itu masuk kontrak kita kok, Pak. Ya, udah masuk lah ya. Iya, Udah Pak. masuk ya. Kemudian untuk waktu pelaksanaan Pak, ya, Iya, Pak. Ya. karena ini ketat, tadi Ya. sudah diingatkan juga oleh PPK, Baik. ya, jangan sampai terjadi hambatan lah Pak ya, karena ini Baik, kita Pak. juga nggak
lapangan banget ya, nggak ke Baik. laut. Ya, Baik, walaupun hujan pun kasarnya bisa dilakukan ya. Baik, Pak. Nah, tadi kita sepakat, mohon itu bisa dituangkan juga dalam bentuk kurva S ya Pak Darwin ya. Siap, Supaya siap Pak. kita bisa lihat tuh kritikalnya sebelah mana. Baik, Pak. Siap, Pak. Dan ini ada permintaan Pak, kalau bisa 2 minggu dari sekarang, kita udah langsung bisa membahas laporan pendahuluan Pak, supaya Baik, Pak. lebih terarah lagi Pak ya. Ya, baik, Dan Pak. hal-hal yang menjadi catatan kita di kick off meeting itu menjadi pertimbangan Bapak nanti di laporan pendahuluan. Baik, Pak. Dan Baik. kira-kira gitu Pak ya. Baik. Juga nanti terhadap kelengkapan administrasi Pak, ya mohon nanti nama-nama tim leader ya, Ya. tenaga ahli itu Ya, Pak. juga Baik. bisa disampaikan. Tadi juga permintaan dari Pak Geri, PPK, ahli, semua ahli ya Ger ya, kalau bisa ya hadir ya, di pendahuluan gitu Ger ya, supaya kita bisa lebih maksimal lagi. Diskusinya Pak ya Pak. Ya, diskusinya ya. Baik, Ini baik. kita memang lebih berat ke bangunan, tapi nggak kalah penting juga yang untuk di terminal penumpang Pak. Ya. Kira-kira barangkali itu ya yang bisa kita catat ya Pak ya. Dan ini teman-teman yang lain bisa mencatat. Mungkin Bapak juga bisa dibantu nanti Pak ya. Semacam Baik, Pak. kita buat berita acara hasil kick-off meeting Pak, supaya nanti kita untuk pegangan kita di laporan pendahuluan Pak. Baik, Hal yang tadi kita sampaikan tadi yang kita diskusikan. Baik, Pak. Kira-kira itu ya Pak Konsultan. Ada tambahan Pak? Silakan. Kalau tidak ada mungkin. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk pelaksanaan ini kita dari mungkin Bapak tadi sudah cukup detail Pak ya, menangkap apa yang akan kami kerjakan Bapak ya. Tinggal nanti secara administrasi dan secara teknis pelaporan yang harus kami lengkapi mengenai schedule dan lain sebagainya. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, nanti sebelum kita nanti kalau ada waktu Bapak Ibu sekalian, kami bisa diundang juga ke kantor Pak. Jadi walaupun social distancing Pak ya, tapi kami siap untuk boleh Pak ya. Jadi ketemu di sini kayaknya kurang pas Pak. Kurang Abdul ya. Siap-siap Pak. Ya nanti lah Pak ya, pada saat ini kali ya, nanti di range oleh Pak Geri Pak PPK, mungkin 1-2 hari sebelum laporan pendahuluan kali Ger ya. Ya. Mungkin kita bisa di kantor atau di mana gitu ya Pak Darwin ya, supaya kita bisa. Kan saya juga baru kenal nih saya. Emang beda Pak. Ya di monitor ini di visual dengan kalau orang timur ya harus bertemu langsung lah Pak ya. Kalau dari logat apalagi Bapak dari Sumatera Barat kayak jalan Pak ya. Ya Padang Pak. Wah Padang itu kan Padang cocok sama Pak Darwin kan itu. Siap. Teh tarik tuh Pak Darwin kan. Iya Pak, teh tarik Pak. Siap Pak. Kira-kira gitu ya Pak Dede ya. Siap Pak, Jadi siap. Saya bahagia sekali, gembira sekali Pak, karena memang apa yang kita inginkan ya, terutama yang diinginkan oleh kantor otoritas Pelabuhan Tanjung Priok yang dituangkan dalam bentuk pekerjaan ini sudah bisa menangkap Bapak ya maksud kami ya, nanti akan kami segera informasikan dan laporan kepada pimpinan Pak dan kepada KOP bahwa nanti dibuat berita acara ya di kick off meeting ini supaya beliau juga bisa tune in. Kebetulan beliau juga baru Pak di OP pas WFH lagi Pak, jadi ya kurang dapat benar juga jadinya. Iya, benar Pak, siap Pak. Baik Bapak Ibu, kira-kira itu ya Pak Dede ya. Baik, Pak. Saya nggak ulang lagi hal yang tadi menjadi catatan dan sepakatan kita. Saya terima kasih sekali lagi ya atas nama Pak OP, ya teman-teman semua juga ya bisa kita pegang hal-hal yang menjadi pembahasan kita pagi sampai siang ini. Kurang lebih itu ya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Terutama Pak Konsultan kita baru kenal. Nanti mungkin lebih bisa interaksi lagi Pak ya, karena kami juga rata-rata ini background-nya engineering semua Pak, jadi agak agak matching Pak, kira-kira gitu ya. Biar hangat dialognya Pak. Iya. Ya jadi hangat Pak. Padahal persis tadi kalau nggak virtual begini mungkin lebih menarik lagi nanti. Mungkin nanti akan lebih menarik lagi di pendahuluan ya, insya Allah ya. Siap Pak. Baik Bapak Ibu, kira-kira demikian Pak yang bisa kita hasilkan rapat pagi sampai siang ini. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua Pak. Salam sehat. Oke, di close aja Pak. Di close ya Pak ya. Oh, siap. Oke, siap Ya Pak. Ya Pak.
Terima kasih Pak.